Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Buku ini mengatakan pada kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan jalan yang Tuhan tuntun dan ajarnya dalam sejarah masa lalu. Ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White dan juga dikatakan saat kita melihat ke belakang dan merenung setiap saat, semoga kita terinspirasi untuk mengingat dari mana kita berasal dan menegakkan obor yang dipercayakan kepada kita untuk menerangi jalan bagi orang lain juga. Jadi ini suatu ajakan bagi kita, biarlah kita mau terus datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan biarlah kita juga akan selalu mengingat bagaimana tuntunan Tuhan di masa lalu. Dia sudah menjaga kita, Dia sudah memberkati kita dan pelihara kita. Biarlah kedepannya kita juga mau berterima kasih dan mau bersyukur hanya kepada Tuhan saja di situasi apapun yang kita hadapi. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk dalam judulnya, Hubungan Karunia Roh dengan Alkitab bagian 1. Ayatnya terdapat dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitaan-pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Penganut Advent hari Sabat yang awal berpendapat bahwa Alkitab mengajarkan bahwa karunia-karunia rohani termasuk karunia bernubuat akan ada di gereja sampai kedatangan kedua. Uriah Smith memberi ilustrasi yang menjelaskan maksudnya dengan baik. Misalkan tulisnya, kita akan memulai pelayaran. Pemilik kapal memberi kita buku petunjuk dan memberitahu kita bahwa buku itu berisi petunjuk yang cukup untuk seluruh perjalanan kita. Dan bahwa jika kita mengindahkannya, kita akan mencapai pelabuhan tujuan kita dengan selamat. Saat berlayar, kita membuka buku untuk mempelajari isinya. Kita mendapati bahwa penulisnya menetapkan prinsip-prinsip umum untuk mengatur kita dalam pelayaran kita. Dan memberitahu kita sejauh yang dapat dilakukan, menyentuh berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi hingga akhir. Tetapi ia juga memberitahu kita bahwa bagian akhir perjalanan kita akan sangat berbahaya, bahwa kondisi-kondisi pantai selalu berubah-ubah karena pasir, hisap, dan badai. Tetapi untuk bagian perjalanan ini, katanya, saya telah menyediakan seorang pemandu yang akan menemui dan menuntun Anda, serta memberi Anda petunjuk sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh keadaan sekitar dan mengantisipasi bahaya. Dan Anda harus memperhatikannya. Dengan petunjuk ini kita tiba pada tempat berbahaya yang sudah disampaikan dan sang pemandu sesuai janji muncul. Namun saat ia menawarkan jasanya, beberapa awak kapal bangkit melawannya. Kami memiliki buku petunjuk asli, kata mereka, dan itu sudah cukup bagi kami. Kami berpegang pada petunjuk itu dan itu saja. Kami tidak menginginkan apapun dari Anda. Siapakah yang sekarang mengindahkan buku petunjuk asli itu? Mereka yang menolak sang pemandu atau mereka yang menerimanya? Sebagaimana yang diilustrasikan oleh buku itu, Andalah yang menilainya. Tetapi beberapa orang mungkin mengatakan kepada kita di titik ini seperti ini. Kalau begitu, Anda akan menjadikan Ellen White sebagai pemandu kami, bukan? Kami tidak mengatakan hal seperti itu. Kalimat ini ditulis untuk mencegah segala upaya ke arah itu. Apa yang kami katakan dengan jelas adalah ini, bahwa karunia roh diberikan bagi pemandu kami melalui masa-masa sulit ini. Dan kapanpun atau pada siapapun kami menemukan manifestasi sejati dari hal ini, maka kami wajib menghormatinya. Dan kami juga tidak dapat melakukan sebaliknya untuk menolak firman Tuhan yang mengarahkan kami untuk menerimanya. Ya, jadi hubungan karunia roh dengan Alkitab yaitu sangat penting bagi masing-masing kita. Ya, di sini dikatakan bahwa ada Uriah Smith, bagaimana dia memberi ilustrasi yang menjelaskan maksudnya dengan baik. Ya, misalkan ditulisnya, kita akan memulai pelayaran. Ya, jadi pemilik kapal memberi kita buku petunjuk dan memberitahu kita bahwa buku itu berisi petunjuk yang cukup untuk seluruh perjalanan kita. Dan bahwa jika kita mengindahkannya, kita akan mencapai pelabuhan tujuan kita dengan selamat. Ya, jadi pada saat berlayar, mereka membuka buku untuk mempelajari isinya.
Kemudian mereka mendapati bahwa penulisnya menetapkan prinsip-prinsip umum untuk mengatur dalam pelayaran mereka ini dan memberitahu mereka sejauh yang dapat dilakukan, yang menyentuh berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi hingga akhir. Tetapi ia juga memberitahu kita bahwa bagian akhir perjalanan mereka ini akan sangat berbahaya, ya, bahwa ada kondisi-kondisi pantai selalu berubah-ubah karena pasir hisap dan badai. Tetapi untuk bagian perjalanan ini katanya, saya telah menyediakan seorang pemandu yang akan menemui dan menuntun Anda serta memberi Anda petunjuk sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh keadaan sekitar dan mengantisipasi bahaya, dan Anda harus memperhatikannya. Jadi pada saat kita mulai berlayar, ya tadi di sini ilustrasi yang diberikan oleh Uriah Smith ini harus mempunyai buku pemandu supaya memang betul-betul mempunyai suatu tujuan yang tepat supaya kita sampai dengan selamat. Jadi kita harus melihat, ya, supaya kita tidak tersesat. Jadi segala sesuatu yang dijalankan, baiklah kita juga harus melihat, ya, pemandu atau petunjuk yang sudah diberikan, buku petunjuk yang sudah diberikan kepada kita supaya kita betul-betul mencapai tempat tujuan itu dengan selamat. Ya, pada di sini juga dikatakan bahwa bila mana ada kondisi pantai selalu berubah-ubah karena pasir hisap dan badai. Jadi kita akan tahu itu semua. Ya, akan ada, ya, bahaya-bahaya yang akan kita alami. Tapi pada saat kita membaca buku pemandu itu kita akan tahu, ya, sehingga kita pun akan terhindar dari bahaya itu. Di sini juga dikatakan, tetapi untuk bagian perjalanan ini katanya mereka ini telah menyediakan seorang pemandu, ya, yang akan menemui dan menuntun mereka serta memberi mereka petunjuk sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh keadaan sekitar dan mengantisipasi bahaya, dan kita harus memperhatikannya. Jadi betapa penting untuk kita mendengarkan akan pemandu yang sudah dipercayakan itu, sehingga kita boleh sampai tempat tujuan itu dengan selamat. Ya, jadi dengan petunjuk ini kita tiba pada tempat berbahaya yang sudah disampaikan, dan sang pemandu sesuai janjinya, namun saat ia menawarkan jasanya beberapa awak kapal bangkit melawannya. Ya, jadi pada saat pemandu ini, ya, kembali lagi dia memberikan petunjuk bahwa ada bahaya, dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka sudah memiliki buku petunjuk yang asli dan itu sudah cukup bagi mereka. Jadi mereka ini berpegang pada petunjuk itu dan itu saja. Ya, jadi tidak menginginkan apapun dari pemandu ini. Jadi siapakah yang sekarang mengindahkan buku petunjuk asli itu? Mereka yang menolak sang pemandu, atau mereka yang menerimanya sebagaimana yang diilustrasikan oleh buku itu, Andalah yang menilainya. Jadi seringkali kita ditempatkan pada situasi yang membingungkan atau meragukan. Ya, tapi kita harus tahu betul, inilah bagaimana kita harus mempunyai hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan supaya kita mengerti jalan-jalannya, supaya kita tidak terkecoh dengan apa yang dunia tawarkan. Kita harus betul-betul menjadi orang-orang yang penuh penyerahan kepada Tuhan supaya kita dapat tahu mana hal yang benar yang harus kita lakukan dan mana hal yang salah yang harus kita jauhkan di dalam kehidupan kita. Dan di sini juga bahwa apa yang kami katakan dengan jelas adalah ini, bahwa karunia Roh diberikan bagi pemandu kami melalui masa-masa sulit ini, dan kapanpun atau pada siapapun kami menemukan manifestasi sejati dari hal ini, ya maka kami wajib menghormatinya, dan kami juga tidak dapat melakukan sebaliknya untuk menolak firman Tuhan yang mengarahkan kami untuk menerimanya. Jadi pada saat kita sudah mempelajari akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, biarlah kita dapat menerima itu dengan sepenuh hati kita. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, kalau setengah-setengah berarti kita belum benar-benar percaya kepada Tuhan kita. Ini juga di ayatnya dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya, inilah janji Tuhan. Dia akan selalu menyertai kita, dia akan memberikan kita, ya, suatu hal yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang belum pernah kita rasakan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, walaupun di dalam penganiayaan sekalipun, kita akan merasakan kedamaian surga itu menjadi bagian kita. Biarlah kita dapat mengikuti petunjuk yang Tuhan sudah berikan bagi kita di dalam firman-Nya yang Dia sudah berikan untuk kita, supaya kita tidak terkecoh, supaya kita tidak tertipu oleh si jahat. Bagaimana kita juga harus terus mengandalkan
akan Bapa kita yang ada di surga. Dialah satu-satunya pemandu kita yang akan menuntun kita ke jalan kebenaran itu. Ya, bagaimana Yesus, dia sudah mati di atas kayu salib. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita, manusia yang berdosa, untuk saudara dan saya. Biarlah kita selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia rela melakukan semua itu hanya untuk kita manusia yang tidak layak ini. Biarlah dalam setiap kehidupan kita, kita boleh terus datang kepada Tuhan, meminta akan kesanggupan, meminta kekuatan untuk terus mau menjalankan apa yang Dia sudah berikan bagi masing-masing kita. Biarlah setiap nasihat firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah pelajari sendiri, biarlah itu akan menjadi suatu pedoman di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga dengan doa yang sungguh-sungguh kita dapat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil setiap hari, kita doakan itu di dalam kehidupan kita dan kita dapat jalankan itu dengan sepenuh hati kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya. Biarlah kita boleh peka dengan setiap bisikan kuasa Roh Kudus itu. Sehingga apapun yang kita lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.